Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswanto, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Danang 06 Kabupaten Cilacap akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang perlunya penyampaian materi budaya positif untuk guru-guru di sekolah. Kami sebagai peningkatan kompetensi mendidik dan melaksanakan pembelajaran. Langkah-langkah berdiskusi dengan guru senior, persiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan. Berikut diseminasi penyampaian materi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Kuswanto. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini izinkan saya membacakan urutan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Bapak Samsudin, SPDI, dan yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bapak Kuswanto, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Yang kedua kami persilakan Bapak Samsudin untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yang terhormat Bapak Sekolah SD Negeri Danang, Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang berbahagia. Di siang hari ini kita berkumpul mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho Allah dalam acara untuk menimba ilmu. Kita sebentar untuk mengikuti paparan dari beliau Pak Kuswanto. Mudah-mudahan atas nikmat Allah ini kita senantiasa dapat menyerap ilmunya. Atas itu kita selayaknya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah seorang teladan kita yang senantiasa memberikan ilmunya juga. Untuk itu pertemuan ini adalah bagian dari kita menuju sunnahnya, yaitu senantiasa berbada untuk mencari ilmu. Kepada Pak Kuswanto, diseminasi budaya positif ini adalah bagian dari ilmu yang sebenarnya kita harapkan sebagai seorang pendidik yang senantiasa hari per harinya adalah menerapkan ilmu tersebut. Untuk itu, karena kami sangat berharap dari Pak Kuswanto yang akan memaparkan materi-materi ini, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Kuswanto nanti menjadi pelengkap penuh untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana rombongan belajar kita dalam 12 rombel, yang mana paparan ini sangat diharapkan untuk penunjang atau pemenuh ilmu yang akan diterapkan dalam praktek sehari-hari. Untuk itu kepada Pak Kuswanto kami berharap sepenuhnya untuk bisa memberikan ilmunya juga secara penuh juga
dari mulai paparan pertama sampai yang terakhir, di mana tidak lanjutnya nanti kami pun masih memerlukan ilmu-ilmu supaya budaya positif ini senantiasa kita serap ilmunya juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berlebar Bapak Ibu, begitulah sambutan dari kami. Senantiasa kita berbahagia hati dan sangat mensupport kepada Pak Suwanto. Semoga senantiasa dalam memberikan ilmunya senantiasa ada keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Konsultan yang sudah memberikan sambutan. Untuk acara yang berikutnya, yang ketiga adalah penyampaian kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Suswanto. Monggo oleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan guru semuanya, terutama Ustadz Syam sebagai guru senior di sekolah kami. Terima kasih atas ujangan informasi kepada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Samsudin ini dapat kita laksanakan oleh kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, masih semangat? Ya, sudah mengantuk atau belum ini? Ya, sudah pukul 13 siang. Ini saat-saatnya belajar mengantuk ya. Maka ini ada ice breakingnya nanti kalau sudah beberapa saatnya. Namun kita perlu menyemangati bersama mungkin dengan tepuk semangat. Biasanya Bapak Ibu melaksanakan ini bersama anak-anak, begitu ya Pak Eko? Iya. Tepuk semangat bagaimana contohnya? Satu contoh dari Ibu Guru Lutfi, bagaimana? Rock ya. Semangat. Nah, itu contohnya. Betul ya. Sekarang kita bersama-sama supaya semangat iya, jangan tuh ya. Ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak ya, bapaknya juga. Kali ini kita akan diseminasi sama ya, artinya dengan penyampaian materi ya, sosialisasi dengan yang di sini maksudnya adalah materi budaya positif. Bapak Ibu sudah mengenal, sudah mendengarkan arti mungkin ya dari budaya positif, sudah tidak asing lagi karena Bapak Ibu sudah membuka materi PNM ya. Yang di situ ada materi khusus tentang budaya positif. Di dalamnya ada ya penjelasan tentang segitiga restitusi, kemudian kontrol ya dari guru kepada siswanya, kemudian ada lagi keyakinan kelas dan juga membuat kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Jadi materinya memang lumayan banyak nih ya budaya positif. Kalau Bapak Ibu nanti bisa menerapkan sebaik-baiknya di dalam kelas masing-masing, insya Allah lebih baik lagi. Karena dari budaya positif ini nanti akan meningkatkan, menggugah, membangunkan, membangkitkan kekuatan internal. Gitu. Bukan hanya eksternal saja, namun kekuatan internal yang ada di dalam pola pikir anak-anak kita, termasuk juga Bapak Ibu guru semuanya, kita semuanya. Karena kalau pola pikir eksternal kecenderungannya adalah tidak tahan lama, gitu ya. Jadi tidak punya tahanan yang lama, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya, tapi diharapkan, gitu ya. Apabila penyampaian yang ini adalah beruntut, benar, berulang ya kepada siswa, maka diharapkan bisa lebih kuat lagi menguatkan
Nah, baik, saya akan paparkan ya, materi ini dalam bentuk PPT. Nah, konsep budaya positif itu banyak loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini, ya Bapak Ibu semuanya ada dari perubahan paradigma belajar dulu. Nah, kita dalam kurikulum merdeka ini diharapkan ada perubahan paradigma dalam belajar. Apa pola pikirnya kita? Bagaimana pembelajarannya? Bagaimana penerapan dalam kelasnya? Apakah itu metodenya, ataukah itu model pembelajarannya, ya? Dan cara berpikirnya juga. Tindakan-tindakan yang kita laksanakan itu juga punya pola pikir dan paradigma yang baru. Ya. Dalam konsep ini tentunya kita akan menyongsong apa ini? Pembelajaran abad 21. Coba Mbak Diana, sekarang abad berapa? Abad berapa sekarang ya? Abad 20 berapa Mas Eko? Pak Eko, 21. Nah ini sudah masuk ke abad 21 ya. 2100 kan ya? Iya, sekarang 2000 berapa? 2000 ya, menyongsong ya. Artinya dalam kurun waktu tertentu nanti kita akan sampai kepada abad 21 yang diprediksi ya. Kata Ibu Tri tadi, diprediksi di abad 21 ini kecanggihan ya yang sudah luar biasa, komunikasi yang sudah luar biasa, transportasi, komunikasi, globalisasi yang luar biasa, sehingga ketika murid-murid kita yang akan tercetak 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, maka bagaimana persiapan di hari ini, begitu kan ya? Ya. Menyongsong perubahan abad 21 ada perubahan paradigma baru dalam pembelajaran. Nah, untuk mendukung itu maka diperlukan adanya disiplin positif. Nanti kita akan jabarkan apa itu disiplin positif. Kemudian dari disiplin positif ada juga materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia itu melakukan kegiatan yang diinginkan? Apa motivasinya? Apa yang harus dilakukannya? Nah, di situ karena manusia punya kebutuhan modal dasar yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, nah ini bisa terjadi sesuatu yang penyimpangan, gitu ya. Mungkin juga kesalahan, tingkah laku dan sebagainya. Apabila tidak terpenuhi. Nah, apa itu penyebabnya dan lain sebagainya? Tentunya ada motivasi dari manusia itu. Kita akan pelajari juga. Nah, di sekolah kita juga akan belajar tentang bagaimana posisi kontrol dan kegiatan segitiga restitusi, begitu Bapak Ibu. Sampai ini ada pertanyaan, Putri paham? Iya, terima kasih Putri. Ada keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas, kemudian ada juga segitiga restitusi. Ya, dan juga segitiga restitusi, begitu ya. Nah ini yang terakhir ini, nanti kita akan lihat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, apa itu budaya positif? Begitu ya. Sebenarnya budaya positif itu apa? Intinya ya kegiatan-kegiatan yang positif. Di mana anak-anak, Bapak Ibu guru, kita semua sebenarnya di masyarakat, ya, di sekolah, di kantor, di mana tempat hal-hal positif yang dianggap universal. Artinya apa? Dianggap baik oleh semua golongan, gitu ya. Jadi sifatnya budaya positif ini adalah kebaikan oleh semuanya, gitu. Tidak hanya oleh satu kelompok, satu golongan, satu orang tertentu ya, tetapi dianggap baik oleh semua golongan, semua kelompok. Baik. Ini yang kita akan, jadi merupakan suatu pembiasaan juga yang punya nilai ya. Ini karena pembiasaan otomatis kan dilakukan tidak hanya sekali ya, namun bisa berulang-ulang kali sebagai pembiasaan budaya. Budaya kan budidaya ya, hasil dari cipta rasa manusia, cipta rasa karsa manusia. Nah, budaya positif dari hasil dari cipta manusia, karsa manusia dalam bentuk pembiasaan ya, dalam bentuk pembiasaan
untuk dilakukan rutinitas dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini adalah di kelasnya kita masing-masing, begitu Bapak Ibu ya. Ya. Budaya positif apabila dikembangkan dengan baik, maka akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, orang tua, guru, ya, dan semuanya itu tentunya bisa menumbuhkan kesadaran, ya, kesadaran yang baik, kemudian menumbuhkan keteraturan, kebaikan. Otomatis kalau itu diterapkan di dalam lingkungan sekolah kita, maka akan terjadilah suatu budaya yang positif, yang baik, yang mendukung dan tentunya dapat meningkatkan prestasi. Begitu nih Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, materinya masih banyak ya. Oke, nah ini kita ketahui dulu yang tadi diuraikan, ada yang budaya positif, di dalamnya ada disiplin positif. Ya. Disiplin itu berasal dari kata apa ini? Disiplin, ya. Ini yang artinya adalah belajar. Jadi bukan berarti disiplin itu sesuatu yang menakutkan ya. Tetapi disiplin itu adalah artinya belajar. Belajar itu apa? Disiplin tepat waktu, disiplin menggunakan pakaian, disiplin menggunakan waktu pembelajaran, berangkat pulang tepat waktu, dan semuanya belajar ya. Belajar untuk menjadi lebih baik dari tahap dari awal sampai akhir ya. Jadi diharapkan dengan disiplin ini yang baik ini, maka akan terbentuklah budaya yang akan berpengaruh pada karakter ya. Karakter itu apa? Ibu Diana sudah tahu karakter sifat. Bagus sekali. Ibu Mut, menurut Ibu Mut apa nih karakter? Hubungannya dengan apa ya? Karena kan pahit pembentukan karakter gitu. Apa itu? Ibu Gendis menjawab dulu. Apa Ibu Gendis? Kepribadian ya. Ia pintar, akhlak, dalam bahasa pembelajaran agama Islamnya akhlak, bukan? Budaya positif kaitannya dengan disiplin positif itu salah satu dari uraian pembentukan karakter, gitu ya. Pembentukan akhlak. Kalau dalam bahasanya umum ya, Ustazah Mutmainah sama Ustaz Sam ini adalah akhlak mulia, akhlakul karimah ya. Nah itu disiplin positif ini dulu-dulunya yang sering dihubungkan dengan hukuman, gitu kan? Disiplin, kalau tidak disiplin dihukum, begitu kan? Padahal disiplin ini dalam artinya adalah belajar sesuatu terjadi. Apabila ada kesalahan yang memang sedang belajar, beri kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, beri kesempatan untuk memperbaiki disiplinannya, ya, beri kesempatan untuk memilih yang positifnya bagaimana, begitu ya, Bapak Ibu. Ya, ini sekilas info tentang disiplin positif, begitu ya. Kita lanjutkan kembali, ibu-ibu, bapak, ya. Ibu Lut. Ya. Masih? Ya. Oke, ya. Lanjutkan kembali. Nanti kalau itu tidak terlihat, ya. Lanjut lagi, tujuan disiplin itu apa? Tujuan disiplin ini kita lihat bersama ya. Nah ini merupakan tujuan mulia. Nah ini mulia itu kan baik ya, akhlak mulia, tujuan mulia agar terbentuk murid yang berkarakter. Nah tadi sudah disinggung ya. Seperti apa? Santun, jujur, peduli, memiliki karakter yang baik, nilai-nilai kebajikan yang baik, sehingga profil pelajar Pancasila dapat diterapkan. Nah ini hubungannya apa lagi? Di kurikulum Merdeka tentunya budaya positif ini dikaitkan dengan karakter, ya,
Ini karakter yang mana? Yaitu yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak nih Ibu? Kemarin kita belajar bersama profil pelajar Pancasila. Ibu siapa nih? Ibu Enggar masih hafal? Satu saja profil pelajar Pancasila. Yo, beriman tentunya ya, beriman dan bertakwa ya. Ibu Gendis ini tahu langsung lima-limanya. Ada berapa ya Ibu Pur? Enam ya, enam. Yang terakhir ini iya, kreatif ya. Jadi sudah disebutkan 1, 3, 5. Berarti nanti 5-5-nya kamu sama Ibu Gendis. Apa coba? Satu lagi nggak Bapak? Gotong royong. Terus iya, bernalar kritis. Terus berlagi berbagai. Terima kasih Pak Eko. Nah, Pak Eko ini juga sudah paham sebenarnya ya. Iya, sudah paham banget tentang profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis apa lagi ya Ibu Pur? Berkebinekaan global. Kalau kita rincikan satu-satu ya, luar biasa juga nih. Kebinekaan global. Berapa satu ya Pak? Mandiri, kreatif dan mandiri. Nah itu. Jadi ini apa ya? Tolak ukur jadi budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Tentunya kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang apabila kita uraikan itu profil pelajar Pancasila bisa kita kembangkan dari budaya positif tadi. Misalnya kita bisa memberikan contoh-contoh keteladanan ya, bernalar kritis contohnya. Nah, karena kan harus memberikan contoh ya. Bernalar kritis contohnya ya bagaimana? Ya, seorang siswa berani menyampaikan pendapatnya, begitu kan? Begitu ya Mas Eko ya? Iya. Mas Eko muridnya, wah pintar-pintar nih, tanya terus sampai Pak Ekonya bingung mau jawab. Ya, ini bernalar kritis. Kemudian lagi berkepribadian, yang ini globalisasi, dengan menuntut globalisasi ya, berkebinekaan global. Nah, maksudnya bagaimana ya? Ya, di hadapan apa nih anak didik kita? Berkebinekaan global, punya wawasan ya, tentunya wawasan yang luas, kemudian bisa toleransi, bisa menghargai sesama, begitu ya Bu? Iya, bisa menghargai sesama, sesama teman-temannya, baik itu tidak memandang apa? Tidak memandang suku, ras ya, agama, kepercayaan, kemudian mungkin juga latar belakangnya, begitu. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Di era-era yang akan datang, budaya global itu akan merambah semua kita semua maksudnya ya. Aku merambah pola pikir kita juga akan dirambah melalui apa? Internet, begitu kan ya. Setiap orang bisa membuka internet dan semua informasi akan bisa masuk. Nah, ketika informasi itu masuk, maka tergantung bagaimana kita punya budaya untuk bisa menahan, memfilternya. Disinilah karakter profil pelajar Pancasila bisa digunakan untuk memfilter. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Ibu ya. Ya. Nilai kebajikan, bajik. Bajik itu bahasa Jawa ya. Kebajikan, itu bahasa India yang sudah di-Indonesiakan ya. Ya. Artinya apa bajik itu ya Mas Eko ya? Kebaikan ya, kebaikan, kebajikan ya. Universal, menyeluruh, umum ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bapak Ibu, ini pendapatnya ahli ya, William Glasser ya, teori kontrol. Nanti kita akan buka lagi yang ada 5 teori kontrol itu ya. Kemudian kita akan mengaitkan juga nilai-nilai kebajikan ya ke dalam nilai-nilai dalam pelajar profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi itu. Terima kasih Ibu Mut ya dalam menjawab. Belum ditanya sudah menjawab. Nanti akan bertanya balik begitu. Itu pertanyaannya.
Ya. Yang kedua, mandiri. Tuh, penting sekali ya untuk memberikan kemandirian siswa kita. Ya. Ketika siswa itu sudah mandiri, maka guru tidak begitu repot amat. Ya, repot amat apa? Ya, repot sekali. Ya. Jadi sudah berjalan. Diharapkan ke depannya setelah lulus pun juga memiliki kemandirian, dilatih dari budaya positif ini, bernalar kritis, punya keberanian berpendapat, berkebinekaan global yang sudah dijelaskan, bergotong royong kreatif lagi, gotong royong kerjasama ya. Sekarang mungkin sudah mulai pudar ya kegiatan kerjasama, mungkin yang banyak itu di desa-desa karena di kota mungkin apa-apa ini membayar orang begitu ya. Namun di sekolah budayakan itu. Ibu Tri ya, Ibu Tri tiket kelasnya jalan ya. Oh iya, di olahraga ya besok Kak, ketika mau pembelajaran ya nanti di anak-anak ini dibiasakan untuk kerjasama ya, membawa bola, mungkin menyiapkan peralatannya ya, termasuk juga ya Pak Sam sama Gumut juga ya, walaupun guru mata pelajaran semuanya bisa mengaktifkan anak-anaknya untuk bekerja sama. Kreatif ini bisa menentukan apa ya? Ya, intisari dari kreatif apa nih? Kira-kira ya? Ibu Enggar kreatif. Iya, hubungannya dengan hal baru. Orang yang kreatif itu tentunya ya bisa menemukan hal yang baru. Nah, kreativitas di anak-anak apa bisa ya anak-anak ini menemukan hal yang baru ya? Iya. Siapa ya pengembangan hal yang baru? Contohnya, Ibu Tri tidak berpikir keras. Iya. Berpikir keras bagaimana sih contoh anak-anak ini menemukan hal yang baru? Bisa nggak ya Ibu Priska? Anak-anak menemukan hal yang baru. Menemukan apa misalnya? Uang. Bukan ya. Apa nih? Ide. Wah, terima kasih ibu-ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Puri. Kalau betul senang kalau diberi tepuk tangan ya. Bukan apa saja. Ini rasa kantuknya hilang dikit gitu. Yang mau kantuk berkurang ya. Ya, itu budaya positif ya yang kaitannya dengan kreatif. Kreatif, bagaimana kreativitasnya? Yaitu kreatifnya adalah menemukan hal yang baru. Hal yang baru yang seperti apa? Yaitu hal baru, contohnya ide juga bisa. Kemudian jawaban pertanyaan yang mungkin bagi anak yang lain berbeda dengan yang satunya. Itu juga termasuk hal yang baru. Kemungkinan juga hal yang baru apa ya? Kreativitas menemukan inquiry ini ya. Dalam pembelajaran metode inquiry, ketika Pak Guru-gurunya mungkin menyampaikan, kemudian masing-masing siswa ini mempelajarinya, kemudian mempraktekkan, menemukan hal baru dari proses inquiry, ini juga termasuk dalam kreativitas. Termasuk anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran seni, lukis, seni rupa, ya kan? Nah itu kan di dalam seni lukis, seni rupa, seni vokal dan sebagainya ada kreativitas tentunya. Antara anak yang satu dan yang lain berbeda-beda. Begitu. Dari segi warnanya, dari segi mungkin tampilannya, ya bentuknya itu juga berbeda-beda. Ini yang menunjukkan kreativitas masing-masing siswa berbeda. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin yang kaitannya dengan ini profil pelajaran Pancasila. Belum? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk kepada hal berikutnya yang berkaitan dengan budaya positif. Nih Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang budaya positif, tidak terlepas dari bicara tentang kebutuhan manusia, gitu ya. Apa dan bagaimana manusia ini melakukan suatu tindakan? Tentunya ada motivasi, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Nah, in dari dalam, X dari luar. Kalau in ini biasa tahan lama, tapi kalau X itu pengaruh dari luar. Ketika pengaruhnya berkurang, maka motivasinya berkurang.
Ketika pengaruhnya kuat, maka motivasinya kuat. Nah, yang diharapkan budaya positif ini menguatkan motivasi intrinsik di dalam pola pikir murid-murid kita. Apa saja di sini, ya, Bapak Ibu? Yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup. Ya. Bahasa Inggrisnya survival, ya, betul katanya. Survive. Ya. Ini survive ini merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup, termasuk juga manusia, membutuhkan untuk bertahan hidup supaya bisa melangsungkan kehidupannya. Kalau manusia tidak memiliki seperti itu, otomatis manusia sudah punah dari beberapa abad yang lalu, mungkin dari beberapa tahun yang lalu. Karena manusia punya kebutuhan yang untuk bertahan hidup, sampai sekarang masih ada manusia. Nah, hewan pun mungkin demikian, karena makhluk hidup, ya. Kebutuhan bertahan hidup dimiliki oleh hampir semua makhluk hidup. Nah, ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang berikutnya adalah cinta kasih sayang. Nah, bahasa Inggrisnya love belonging, ya. Begitu membacanya, ya. Love belonging, cinta kasih sayang. Wah, ini, ya, Mas Eko sudah penuh ini cinta kasih sayangnya, ya. Dari anaknya, ya, dari istrinya. Wah, luar biasa, ya. Yang belum penuh berusaha mencari rasa kasih sayang. Ibu gendis, ya. Kasih sayang dari siapa? Dari ibunya, kan? Dari bapaknya, dari mamasnya, dari dan dari orang-orang di sekitarnya, ya, termasuk juga dari anak-anak didik kita. Begitupun anak didik kita, ya. Anak didik kita juga butuh kasih sayang, ya, Mas Eko. Ya. Mas Eko pernah ini memberikan kasih sayang kepada siswa? Tiap saat, ya. Iya, selalu ini hebat sih, ya, gitu, ya. Jadi kasih sayang itu bisa dengan ucapan, ya, tidak harus mengasihi memberikan uang, ya. Iya, dengan ucapan, dengan tindakan, dengan gestur tubuh kita juga bisa memberikan bentuk kasih sayang. Kalau kita misalnya mengepal kepala, mengepal tangan, ini kan, bagaimana, nak? Iya, kan merasa terancam, ya. Kemudian kita matanya melotot, gitu, ya, membentak dan sebagainya, merasa terancam. Ini bentuk kasih sayang dengan suara, dengan tingkah laku, dengan gestur tubuh kita, dengan ucapan kita, begitu. Nih, Bapak Ibu. Oke, sip, ya. Lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu ice breaking, begitu, ya. Kelihatan sudah mulai bejun, ngantuk. Nah, ya, oke. Sekarang kita mau ice breaking dulu. Ini sampai ke kebutuhan dasar, ya. Kita mau exit dulu. Kita akan ber-ice breaking bersama-sama. Kita akan senam tangan, begitu, ya. Senam tangannya itu bagaimana, ya? Kita ikuti saja yang ada di video. Oh, iya. Kalau Putri ice breakingnya diberi es. Iya, benar. Oke. Satu menit lebih sedikit sudah memberikan penyegaran. Ini yang namanya ice. Ice itu apa artinya? Pendingin, ya. Mendinginkan suasana yang sudah mulai panas, ya, di kesempatan siang hari ini. Ice, ya. Kalau kata Bu Tri, Pak, mana ice-nya, gitu, ya. Nah, ini tadi sudah diberikan ice-nya, ya, yaitu ice breaking. Nah, oke. Kita lanjutkan kembali, ya.
ice breaking tadi sudah disampaikan, sudah segar kembali, walaupun mungkin masih ada ngantuk-ngantuk, karena biasanya kalau ngantuk ini dengan tidur ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kebebasan, freedom. Begitu bacanya? Freedom. Ya, ini manusia, setiap manusia pasti butuh bebas. Makanya di sini ada kurikulum merdeka. Merdeka ini kan manusia yang merdeka, manusia yang punya kebebasan, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kan? Kebebasan menentukan pendapatnya, kebebasan untuk mencari inovasinya dan lain sebagainya. Ya. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri dalam mencapai apa nih? Mencapai tujuan, mencapai kompetensinya yang dimiliki. Nah, ini bagaimana meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Karena kita ketahui bahwa sebelum kita mengenal budaya positif, Bapak Ibu telah membuka PLM tentang dari apa nih? Ilmu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara. Di situ disampaikan bahwa guru itu hanya bertugas menuntun, gitu ya. Dengan ini hubungannya ada hubungannya dengan budaya positif. Menuntun, menumbuh kembangkan. Ibaratnya petani sedang menanam padi, padinya itu ditumbuh kembangkan, hanya nuntun saja, memberi pupuk, memberi air, menyiramnya, kemudian memberikan mengatur tanahnya dan sebagainya. Siswa pun juga sama ya. Siswa punya kebebasan, freedom untuk menentukan sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini guru itu bagaimana menuntunnya? Dia menuntun sesuai dengan kompetensinya, tidak bisa disamakan. Muridnya Pak Eko senang nyanyi, muridnya Ibu Pur senang menggambar, muridnya Pak Sam senang tilawah. Wah, ini apakah semua harus sama, harus senang jadi juara matematika semua? Tidak, iya. Muridnya Budiana senang matematika karena punya kompetensi yang beda, maka disitulah ya siswa ini tidak terbelenggu, artinya ya, bebas kan tidak terbelenggu ya. Memilihnya, menentukannya, gitu kan ya, tidak terkekang gitu. Nah, ini bagaimana tugas guru untuk mengarah itu. Kesenangan, nah, kesenangan siswa pun juga senang, apalagi kita ya, mungkin akan mencari milih susah apa senang, pasti akan memilih yang senang, kalau itu ya. Nah, disitulah kita akan terpenuhi ya ketika kekuasaan power. Nah, ini mungkin kekuasaan bagi siswa bagaimana? Bisa dicontohkan ya? Iya. Berkuasa menentukan kehendaknya, berkuasa membentuk kelompoknya, berkuasa memimpin teman-temannya dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mungkin punya kekuasaan yang lebih luas lagi, kekuasaan mungkin dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk politik, ya, dan lain sebagainya. Ini keinginan. Setiap manusia punya keinginan. Baik, Bapak Ibu. Ini motivasi perilaku. Mengapa manusia melakukan kegiatan? Ternyata ada ini, ada motivasinya. Manusia ketika memberikan ini untuk nah ini ya. Nah ini untuk menghindari apa? Menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Kalau manusia ini tujuannya menghindari, itu berarti ada motivasinya. Motivasinya masih dari luar. Bagaimana agar tidak terkena, gitu kan? Agar tidak terkena, maka kita hindarkan. Ini ekstrinsi. Yang kedua, mendapatkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu mungkin juga bekerja, pengen apa ya? Pengen dapat imbalan sesuatu. Pengen apa lagi? Pengen apa? Ini motivasi dari eksternal juga. Termasuk anak-anak. Pengen ranking 1, nanti setelah ranking 1 dapat hadiah sepeda dari bapak, gitu. Ya, dari bapak ibunya. Kalau ranking 1 dapat mau dikasih hadiah tas misalnya, nah itu. Ini motivasinya dari mana nih? Dari luar kan, eksternal, gitu ya, eksternal. Yang ketiga nih, yang diharapkan sekali. Misalnya,
karena menghargai nilai, ya, menghargai nilai kebajikan. Ini berarti anak tersebut melakukan suatu tindakan tingkah laku berdasarkan keyakinan. Nah, ini misal, ya, Ibu Prista, saya mau berangkat haji. Kalau yang keyakinan ini, saya yakin kalau berangkat haji pasti anak-anak senang. Dengan senang itu, pasti anak-anak akan semangat belajarnya. Dan dengan berangkat haji ini, berarti saya sudah disiplin dan melaksanakan kewajibannya sebagai guru dan akan dipercaya oleh masyarakat, teman dan sebagainya. Yakin, pasti itu adalah benar dan mendapatkan pahala dari Allah. Nah ini, ketika itu sudah termotivasi dalam jiwanya secara intrinsik, inilah yang akan dikembangkan dalam proses budaya positif. Tetapi kalau misalnya saya berangkat haji, biar nanti tidak ketemu fokus misalnya, biar nanti tidak dimarahin teman, biar nanti supaya di absennya tercatat lebih awal. Nah, itu berarti kan motivasinya adalah dari luar ya, karena administrasi dan sebagainya. Nah, diharapkan ada motivasi secara intrinsik. Baik Bapak Ibu, masuk lagi. Mau dibagikan S yang ketiga? Iya, ya nanti S-nya nanti sudah diambil sama Putri dan ya. Oke. Oh ya, selanjutnya S beneran. Ya boleh nanti ya. Ada yang sudah nyapi silakan ya. Konsep disiplin ini bisa berarti ada dua ya, hukuman dan penghargaan. Nah ini Bapak Ibu bisa diamati bersama. Ketika kita melakukan hukuman, maka apa yang terjadi kepada anak? Ya kepada murid, ya kepada semuanya saja ya. Ketika kita terkena hukuman, otomatis kan pasti akan sakit. Ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit dihukum kan? Iya. Nah, sakit dihukum. Nah, bagaimana? Di sini Ibu. Nah, ternyata menyakitkan kan? Nah, dihukum itu. Kemudian dihukum itu akan mengakibatkan bagaimana? Tentunya akan mengakibatkan tidak nyaman. Nah, menimbulkan ketidaknyamanan nih Bapak Ibu ya. Kenapa kok tidak nyaman? Ya jelas karena orang yang dihukum kan terkekang, tidak bebas ya. Kemudian selain sakit hati juga disuruh menulis. Nyaman nggak kira-kira menulis satu buku, satu halaman penuh? Tentunya tidak nyaman ya. Dihukum lari mengelilingi lapangan, nyaman tidak ya? Ya tidak, yang nyaman ya duduk santai, minum gitu, tapi suruh lari, berarti tidak nyaman ya. Nah, murid takut juga dia, jelas takut dengan hukuman itu akan terpikirkan oleh mereka rasa ketakutan. Dalam hukuman itu juga ada kata memaksa. Kalau tidak melakukan, akan ditambah hukuman berikutnya yang lebih berat. Gitu. Nah, ini kan memaksa. Nah ya, ini kalau memaksa otomatis efeknya anak akan terpaksa. Begitu. Kalau terpaksa, otomatis ini tidak baik ya. Iya, jadi pengaruh dari luar internal ke sana. Boleh silakan diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Yuk, silakan diberi kesempatan. Ibu Mut, silakan. Yuk, tanya. Ya. Satu-satu ya, ada pertanyaan ya. Jadi biar nanti masing-masing komunikatif. Yo, ya kaitannya dengan ini silakan. Nanti kalau Pak Pus tidak bisa jawab, tanyakan kepada gurunya Pak Pus. Ini ada Pak gurunya juga, di sana juga ada. Nanti bisa komunikasi. Ibu Genis bertanya. Oh belum, berarti jelas ya penyampaiannya. Bukan berarti yang tidak tanya itu jelas, bisa jadi kantuk. Oke, ya. Murid menyembuhkan kesalahan, menyembunyikan kesalahan, ya. Tapi kalau dihukum jelas ya, ada kesalahan yang tersembunyi. Murid menjadi rendah diri ini yang harus kita ubah dari kegagalan. Orang yang dihukum kan identik dengan gagal ya, akan menjadi berubah menjadi keberhasilan. Ini yang ada dalam kontrol
perilaku kontrol guru kepada siswa dalam bentuk kontrol manajer. Nanti akan kita bahas. Penghargaan tidak efektif, merusak, mematikan, menghukum dengan sistem ranking, merampas dan sebagainya. Ini adalah motivasi-motivasi yang kaitannya masih eksternal. Ranking 1, ranking 2 dapat hadiah. Baik apa tidak? Lebih baik daripada menghukum memang, ya. Pakai motivasi. Namun ada yang lebih baik lagi. Ketika ada yang lebih baik lagi, maka pilih yang paling baik, begitu ya. Kalau masih hadiah, apa tidak baik kok jelek? Siapa jadi ditanyakan itu ya? Nah, ya itu lebih baik daripada penghukuman, ya. Nih lagi, ada konsekuensi dan restitusi. Hubungannya dengan konsekuensi, ketika anak-anak ini melakukan tindakan, kemudian melakukan kesalahan, dia menggantinya karena tindakan tersebut. Contohnya, nih, anak memecahkan gelas ketika sedang makan bersama di sekolah, gelasnya pecah, jatuh di lantai. Anak ini mengganti gelas, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena gelasnya pecah, agar punya gelas lagi, bagaimana konsekuensinya? Beli gelas itu. Kemudian anak menumpahkan air ke atas meja, bagaimana konsekuensinya? Coba ibu beri konsekuensi kalau anak menumpahkan air ke meja. Membersihkannya, mengelap, mengeringkan. Ini konsekuensi. Coba lap, hukuman bukan? Bukan, ini cenderung kepada konsekuensi. Lah kamu gimana? Bagaimana menuangkan air, membasahkan meja, maka agar tidak basah bagaimana? Dengan cara dilap. Ini konsekuensi. Ya, konsekuensi. Misalnya Bagus, utang 1.000 ke teman. Konsekuensinya bagaimana? Bayarnya bukan? Nah itu kan. Nah, kemudian lagi nih, stimulus respon, perlunya monitoring berkelanjutan. Nah ini kekurangannya. Kalau konsekuensi kan sudah monitoring gitu kan ya. Salah, kamu salah deh, kamu salah nak. Apa konsekuensi kamu? Nah gitu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena konsekuensi harus ditempuh secepatnya ya. Yuk sekarang ini pecah, diganti. Nah itu jadi langsung konsekuensi langsung dikerjakan. Karena kalau melakukan kesalahan ini juga ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang itu sudah diganti ya sudah, gitu kan? Tidak merenungi dulu kenapa saya seperti itu, bagaimana tindakan saya agar tidak seperti itu, tidak terpikirkan oleh mereka. Restitusi, nah ini yang paling baiknya, penerapan segitiga restitusi, bertanggung jawab terhadap perilakunya, ya. Kemudian fokus terhadap pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini, Bapak Ibu, nanti ke depan kita mulai perlahan-lahan untuk menerapkan budaya positif melalui kegiatan segitiga restitusi. Setelah nanti Bapak Ibu mempelajari secara menyeluruh tentang tahapan ini kontrol pada anak didik kita. Nah, ini. Nah, nanti kita pelajari juga. Lebih lanjutnya setelah ini ya. Ya oke, kita lanjutkan yang umum dulu. Ya, pengertian restitusi dan ciri-ciri restitusi. Nah, ini kita sudah mengerucut kepada kegiatan restitusi. Nih. Apa ciri-cirinya? Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Nanti kita akan lihat juga pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi, menstabilkan ya. Ya, nanti akan sampai kepada penyelesaian permasalahan. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan, iya karena menentukan sendiri, ya. Memberikan tawaran, menuntunnya ke anak untuk memilih cara penyelesaian.
mencari kebutuhan dasar dan fokus kepada karakter yang akan dibuat. Nah, coba monggo Mas Eko mau bertanya apa nih? Kaitannya dengan restitusi. Mungkin ya. Sudah jelas. Oke, ya. Ibu Gedis bertanya satu hal coba tentang restitusi. Mungkin yang belum jelas. Ya, mungkin kalau tidak yang bertanya, aku nanti akan bertanya ya. Oke, kita nanti ulang lagi kalau sudah materinya sudah mau luas ya. Perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Nah, kita lompati dulu ya. Kita masuk kepada posisi kontrol dulu. Jadi setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol, nanti kita akan masuk kepada pembelajaran restitusi bagaimana ya, seperti apa gitu ya. Nah, ini kontrol itu ada 5, Bapak Ibu. Kemarin sudah sempat kita bahas ya waktu di rapat. Ternyata kita ini kadang posisi kontrolnya masih berupa guru yang sebagai penghukum nih. Sebagai penghukum, minimal ya pembuat rasa bersalah, tapi belum sampai, masih jarang ya sampai kepada posisi manajer. Nih, penghukum. Contoh kata-katanya. Kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran selesai. Kamu terlambat, silakan lari mengelilingi lapangan. Wah, ini mengerikan. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan tulis saya tidak mengerjakan PR selama dalam 1 buku penuh. Wah, ini juga penghukum ya, mengerikan ya. Sudah menekan, kemudian membuat anak stres juga. Ini biasanya dibarengi dengan gestur kita, dari gerakannya, dari mimik wajahnya, dari matanya. Mungkin kita juga dengan membentak, melotot gitu ya, melotot. Kenapa? Kamu terlambat, silakan aktivitas ini angkat sana, berjalan sambil jongkok. Nah, dan sebagainya. Kan rasa guru yang sedang marah ini, yang marah ini jadi penghukum. Posisi kontrol yang kedua, nih. Ya, membuat merasa bersalah. Ini Bapak Ibu, ya, merasa bersalah. Tolong ya, Ibu minta tolong sekali, tolong ya, jangan terlalu ribut. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Dari tadi teriak-teriak saja. Sampai-sampai tenggorokan ibu sakit ini. Nah, ini sebagai memberikan anak ini jadi bersalah. Oh iya ya, jadi ibu tenggorokannya sakit. Oh iya ya, saya yang menyebabkan ibu kasihan. Oh iya ya, saya yang menyebabkan kelas jadi ribut. Oh iya ya, jadi merasa bersalah. Begitu Bapak Ibu. Nah, ya, menjadi sebagai teman ini. Sebagai teman, kenapa terlambat? Kemarin bisa tepat waktu kok. Bisa jangan terlambat lagi ya. Nah, ini sudah mulai halus nih Bapak Ibu ya. Halus ya. Halusnya dengan apa? Nadanya sudah lembut, sudah merasa dekat gitu ya dengan anak. Nah, ini di sini ada kata-kata besok jangan terlambat lagi ya. Nah, ini lembut. Ini sudah lebih baik lagi dari membuat rasa bersalah ya. Namun tentunya ada kekurangannya. Ketika sebagai teman itu anak-anak ketergantungan kepada seseorang yang dianggap teman dekat, yang dianggap kerabatnya, yang dianggap mampu ya untuk memberikan motivasinya kepada dia. Nah, ini. Kemudian dari teman ini ya, Bapak Ibu sudah lebih baik lagi karena Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan energi yang kuat untuk berkata yang lebih keras begitu ya, memberikan gestur tubuh yang berlebihan gitu.
Namun teman itu lebih baik lagi. Intinya tidak menimbulkan anak itu stres, cuma ya tadi ada rasa ketergantungan. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai posisi pemantau. Nah, ini. Guru ini memantau saja ya, memantau apabila anak salah, ini loh kamu salah, ini loh kamu benar, ini loh aturannya, ini masih ingat nggak konsekuensinya, masih ingat nggak tata tertibnya, masih ingat nggak aturannya. Ini kan memantau guru. Ya. Sudah lebih baik lagi sebenarnya, karena anak sudah punya kemandirian untuk menentukan oh ya ini salah, dan saya harus melakukan konsekuensinya apa. Begitu. Ini pemantau. Namun dari pemantau ini pun juga masih ada kelemahannya, Bapak Ibu. Ya. Kelemahannya apa? Tergantung dari siapa yang memantau, ada pemantaunya apa tidak. Ketika anak-anak di kelas buang sampah pada tempatnya, ini contohnya ya. Contohnya misalnya, nah, ini sampah, buang ke tempat sampah. Ada guru yang tahu, hebat lah, bagus. Tapi tidak masuk ke tempat sampah ternyata, ya. Terus kemudian ada guru yang menegurnya. Ketika ada guru yang menegurnya, dia akan tahu kalau itu salah, karena dipantau kan, maka dia akan berbuat memperbaiki perilakunya. Tapi ketika tidak ada yang memantau, coba, tidak ada guru ya, tidak ada pak guru, asal lempar aja jatuh di luar tempat sampah, biarkan. Nah ini kan posisi pemantau ini banyak kekurangannya juga. Walaupun sudah ada kemandirian menentukan, tahu salahnya, ya, tidak dibuat stres lagi, ya, dibuat takut lagi. Namun posisi pemantau ini ada kekurangannya ketika pemantau itu tidak ada. Pemantau itu berganti orang lain yang beda visi misinya. Pemantau itu beda lagi dengan orang yang tidak mengerti aturannya dan sebagainya. Begitu. Nah, posisi yang keempat ini, Bapak Ibu, kelima ya, sebagai manajer. Wah, ya Bapak Ibu nih, manajer itu ketika kita mendengar kata manajer seolah-olah seperti pemimpin begitu ya, pemimpin perusahaan. Ya, manajer dalam hal ini adalah guru ini bisa berlaku sebagai menyadari bahwa ya guru itu bisa memberikan ke anak untuk sadar kalau itu salah, menuntun ke jalan yang benar, kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki, memberikan kesempatan untuk memilih cara memperbaikinya. Contoh nih Bapak Ibu, ya. Contoh, misalnya Adi datang terlambat. Setelah melakukan kegiatan restitusi, di akhir kegiatannya ditanyakan, ya kita Adi tentunya akan bersama-sama kita akan selesaikan masalahnya ya Adi. Iya Pak. Nah, sekarang Bapak tanya nih, kira-kira agar tidak terlambat lagi apa yang Adi lakukan? Nah ini, memberikan peluang kepada siswa untuk memberikan pilihan. Apa sih yang dilakukan? Adi akan mikir, oh iya, berarti kalau agar tidak terlambat, saya akan datang tepat waktu Pak. Iya, masalahnya kamu apa sebelum kenapa kau tidak datang tepat waktu? Oh iya Pak, saya ada yang bangun, tidak ada yang bangunin Pak. Berarti bagaimana? Oh iya Pak, berarti besok saya akan minta bantuan kakak untuk bangunin saya Pak. Begitu. Ya, minta bantuan siapa lagi ini? Minta bantuan nenek. Nah ibu bagaimana? Ibu kan ke pasar lebih awal. Oh iya, jadi adik akan berangkat lebih awal karena dapat bangun lebih awal. Akan dibangunkan oleh siapa adik? Oleh kakak dan oleh nenek. Nah ini berarti adik berpikir keras ini bagaimana untuk mencari solusinya dari keterlambatan itu. Begitu kan? Nah ketika sudah tercari solusinya, dia akan bangun malam-malam pun ketika mau tidur dia tidak berangan-angan. Besok akan bangun lebih awal. Sebelum tidur menyampaikan kepada nenek dan kakaknya, Kak, besok tolong ya dibangunin, dibangunkan Adi ketika sholat subuh nih, ada azan subuh ya. Ya, kepada nenek juga, nenek tolong bangunin ya Adi ya, supaya besok tidak bangun kesiangan. Nah, udah siap. Ketika nenek dan adiknya sudah bangunin, nah dia akan langsung berangkat
kemudian dia bersiap-siap sholat subuh, kemudian mandi, makan dan sebagainya, siap datang ke sekolah lebih awal. Nah, itu motivasi di dalamnya yang tercetuskan dari inisiatif secara intrinsik, Bapak Ibu. Ya. Inisiatif intrinsik itu yang diharapkan bisa menjadi control manager yang bertahan lama, diharapkan lebih permanen ya. Walaupun tidak ada sesuatu yang permanen di dunia ini ya Mas Eko ya. Iya, pertanyaan Mas Eko kaitannya dengan control manager bisa ya diulang-ulang begitu. Ya. Silakan pertanyaan, ya dibuka pertanyaan apa saja ya. Silakan Ibu Mut, satu pertanyaan. Ya. Atau Ibu Pur. Ya, silakan. Apa saja lah yang terserah ini. Nanti dikira tidak, ya mungkin ada yang perlu penjelasan sedikit ya dari itu, dari kegiatan ini. Jadi 5 posisi kontrol sebagai penghukum, ya, kemudian merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Boleh minta tips dan triknya bagaimana menempatkan diri sebagai manajer, Pak? Terima kasih. Yang dipertanyakan adalah trik bagaimana untuk menjadi seorang manajer kelas yang baik dan handal begitu ya. Ya, Bapak Ibu, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah proses belajar, gitu Bapak Ibu. Tidak ada manusia langsung terlahir sempurna kecuali Nabiullah. Itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia yang paling sempurna. Namun kita ini adalah bisanya karena belajar, Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Enggar, terima kasih. Bagaimana triknya? Satu, pahami dulu bagaimana posisi sebagai manajer. Apa yang dipahami? Contohnya adalah tadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan manajer sebagai manajer yang nantinya akan diterapkan dalam segitiga restitusi. Nah ini Bu Enggar akan fokus jawab. Ini maaf gangguan sedikit ya. Ya. Karena ini casnya tidak masuk. Ya, gitu. Kita langsung kepada penerapan segitiga restitusi. Ini ada keyakinan kelas ya. Bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas? Ini materinya sebenarnya. Nah, pendekatan segitiga restitusi ini. Memperbaiki hubungan gitu ya. Jadi sebagai control manager, sebagai aplikasi dari pada control manager adalah penanganan segitiga restitusi. Seorang guru bisa melaksanakan sebagai manajer itu yang pertama tadi harus paham ya. Jadi sifat dari pembelajaran anak yang sekarang kan kita utamakan diferensiasi pembelajaran, gitu, Bapak Ibu. Baikkan. Diferensiasi artinya apa, Ibu? Terima kasih kok. Iya. Jadi beda-beda ya penanganannya. Jadi nanti Ibu Enggar bisa melihat dulu. Yang pertama adalah mempelajari karakteristik siswa. Masing-masing siswa kan ada yang nurut banget ya, ada yang keras, ada yang bandel, gitu kan. Nah, nanti pelajari karakteristiknya. Kemudian setelah itu pahami benar apa-apa yang dilakukan dalam seorang manajer itu. Nah, posisi control manager itu harus paham adalah tidak menekan anak tadi. Jadi di luar keempat posisi tersebut hindari, gitu. Menghindari 4 posisi, kemudian masuk kepada kelima sebagai control manager itu yang terbaik. Ingat. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ya. Nanti sambil belajar
dengan berjalannya waktu akan menemukan solusi. Ada permasalahan, ditemukan solusi. Permasalahan solusi sebagai apa? Peningkatan kompetensi. Dan nanti bisa bertukar praktik baik kepada teman-teman guru kita. Nih saya punya pengalaman. Saya bisa menangani anak seperti ini, bisa bertukar praktik baik. Nanti minta tolong lagi, meminta informasi dari guru lain misalnya. Ketika Mbak Enggar KKG ya, silakan berbagi praktik baik bagaimana cara penanganan kontrol manajer dalam segitiga institusi. Nah, gitu. Kemudian banyak sekali sumber-sumber ilmu yang kita bisa gali, ya, entah itu dari contoh-contoh di PMM, kemudian dari pelatihan-pelatihan. Itu salah satu tips-tipsnya, yaitu yang penting adalah kuasai ilmu tentang manajer. Begitu, Bapak Ibu ya. Ketika sudah menguasai, tinggal penerapannya sesuaikan dengan ilmu yang kita miliki. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Oke. Kita masuk ke pendekatan segitiga restitusi ya. Tawaran bukan paksaan. Ya, jadi kan kita sedang menjelaskan ya, menuntun untuk melihat diri di dalam diri dari intrinsiknya, mencari kebutuhan yang mendasar, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah ini, jadi bukan pada tindakannya, tapi bagaimana memberikan, melatih, memposisikan karakter siswa menjadi budaya positif ini dalam bentuk budaya positif yang bisa menumbuh kembangkan jiwa intrinsiknya untuk memilih solusi dari dirinya untuk menangani kegiatan yang mereka lakukan kesalahannya untuk memperbaiki diri. Begitu. Nah ini gambarnya Bapak Ibu. Ini posisi kontrol diterapkan dalam segitiga restitusi ini. Ya. Menstabilkan identitas langkah pertama. Setelah menstabilkan identitas, contohnya adalah kamu kenapa terlambat? Alasannya apa? Nah ini kan menstabilkan identitas biar mereka ini tidak merasa bersalah kamu. Kemudian validasi tindakan. Ya, validasi tentunya kegiatan seperti itu tidak hanya kamu saja loh yang pernah terlambat. Pak Guru juga pernah terlambat, ya. Namun itu pun bisa ditangani, bisa dipelajari dan bisa dicari solusinya. Nah, ada validasi. Kemudian menyatakan keyakinan, ini yang sangat penting, yaitu menawarkan sebuah solusi. Begitu, Pak Ibu. Menawarkan sebuah solusi kepada siswa agar memilih cara terbaiknya. Bagaimana memilih cara terbaik untuk mengatasi kekurangan kesalahan pada dirinya sendiri. Setelah stabilitas identitas, anak itu tahu salahnya, kemudian merasa menemukan cara mengatasinya, validasi tindakan, anak tidak merasa down ya, sedang masih dihargai, masih dihormati, masih merasa disayangi, begitu, masih merasa diperhatikan oleh gurunya. Nah, masih merasa, semuanya masih merasa. Jadi inilah pentingnya Bapak Ibu ya. Ini validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi itu kita bisa menanyakan keyakinannya. Apa sih yang akan kamu lakukan? Nah, nilai-nilai umum yang telah disepakati bersama. Contohnya dalam kesepakatan kelas. Coba, Adi, sepertinya ada kesepakatan kelas yang kita langgar ya? Apa coba? Oh iya Pak, kesepakatan kelas harus berangkat lebih awal Pak. Harus tepat waktu. Wah, kamu ternyata sudah sadar ya, sudah tahu sendiri. Lalu apa yang akan Adi lakukan? Nah ini, memberikan kesempatan, memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan positif yang sudah disepakati oleh satu kelas tersebut. Begitu Bapak Ibu, itu apa yang saya sampaikan dalam uraian paparan diseminasi di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita pelajari bersama-sama
dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, bisa melaksanakan mendidik, mengajar, melaksanakan pembelajaran yang sebaik-baiknya, dan dapat meningkatkan prestasi di sekolah. Begitu. Ada pertanyaan, Ibu Bapak? Cukup? Demikian Bapak Ibu, dan saya akhiri. Apabila ada kesempatan mungkin dari kami yang kurang berkenan, ya saya kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, saya berikan kepada Ibunya. Alhamdulillah kegiatan siang ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Kus atas ilmu dan informasi yang disampaikan. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kesepakatan Ini kita akan kelas. membuat kesepakatan kelas seperti biasanya. Ya? Kami bisa lihat kesepakatan kelas. Kelas berapa ini coba? Coba ingat-ingat. Yang pertama apa nih? Bagi yang kelas. Berangkat. Ya. Tepat. Waktu. Yang kedua apa? Tunjuk jari. Coba siapa yang paling ingat? Saat apa? Bagus. Kamu namanya siapa ya? Wih, pintar Mas Dimas. Memperhatikan dulu. Nah, yang tadi pada depan. Dan ketiga tak tunjuk. Coba siapa? Coba Mas. Halo Mas. Iya. Menurut teman, ini pintar juga. Ya, coba cek lagi, cek usul apalagi usulnya. Coba. Hah? Tiket kelas. Bagus sekali ini. Tiket kelas. Coba Mas, berapa lagi? Oh, baru lagi teman. Oh, bagus ya. Iya. Menghormatikan. Ya, coba tambah lagi nih. Apa yang Mas? Apa aja Bang Mas? Menghormati guru. Boleh ya, baik ya. Bapak ini yang bagus-bagus kan? Menghormati guru. Ya. Ya, aku tahu Pak. Penjaga keamanan itu banget. Kasih ya. Kayak itu Bapak. Ya, kasih ya, Kak. Ya. Terima kasih. Oh, coba nyanyi. Kalau di kelas bagaimana kelas di kelas? Karena dia berisik ke bawah. Iya Pak, yang kecil tidak membeda-bedakan. Artinya kalau tidak membedakan artinya apa? Toleransi, menghormati. Kayak gitu ya. Paham sekarang anak? Paham. Nah itu kesepakatan kelas yang harus disepakati selama pelajaran nanti
coba ada anak yang tidak menghormati teman, aku tidak coba. Nah, kemudian ada anak yang mainan enggak, apa ada anak yang dorong-dorongan gitu apa tidak gitu kan ya. Testimoni Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hidayati. Saya salah satu guru di SD Negeri Dona 06. Saya sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan. Dengan materi ini menjadikan saya ingin menerapkan sebagai posisi control manager, melaksanakan segitiga restitusi, serta membuat keyakinan kelas yang mana kami sudah melaksanakan dan perlu kami tingkatkan lagi supaya pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah kami akan semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni murid. Merasa dihargai dan saya tidak dimarahi, tapi saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.